Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini judul perikopnya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Dan Paulus jelas mengatakan bahwa ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Oleh karena itu, kalau berurusan secara untuk pribadi, lepas pribadi, maka orang Kristen itu dijauhkan. Dijauhkan untuk masuk ke dalam pengadilan. Ya. Karena yang memvoniskan jarang-jarang, apalagi di sini, jarang-jarang orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya. Sehingga Paulus katakan di sini, jangan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Seorang yang suka tampil, seorang YouTuber mengatakan dia heran pada orang Kristen. Di apa-apakan ya diem aja. Ya, diem aja. Sampai-sampai orang-orang mungkin beranggapan orang-orang Kristen itu penakut. Dan kita selalu dihina. Dan orang-orang berpendapat kalau tidak membalas, kalau tidak bereaksi seperti orang-orang kebanyakan, kan kita terus digencet. Tetapi ingat bahwa inilah kekristenan memang. Membiarkan Tuhan yang menghakimi. Ya. Dan tentunya akan banyak perkataan yang mengatakan, ya bodoh kalau seperti. Inilah kekristenan. Ya. Sehingga kekristenan selalu dianggap kebodohan oleh dunia. Ya. Tetapi itulah hikmat Tuhan. Nah, mari kita lihat sekarang. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jadi Paulus di sini mengingatkan kita bahwa kalau ada perselisihan seharusnya diselesaikan di antara orang Kristen sendiri dan kita datang kepada orang Kristen yang kita percaya memiliki hikmat Tuhan, yang kita percaya kedewasaan rohaninya itu lebih daripada kita. Itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya perselisihan itu di dalam 1 Korintus pasal yang lain juga mengatakan
adanya perselisihan saja itu sudah membuktikan bahwa kita itu manusia daging, manusia keduniawian. Ya, kalau tidak salah 1 Korintus pasal yang ketiga itu membuktikan bahwa kita itu manusia daging. Ya. Oleh karena itu, mau benar mau salah, lebih baik kita jangan berselisih. Karena perselisihan hanya akan menunjukkan, membuktikan bahwa kita ini masih manusia daging. Ya. Karena kalau kita sampai ke level manusia roh, kita mungkin hanya akan mengatakan, sudah, biar Tuhan nanti yang menghakimi. Ya. Dan itu akan lebih luar biasa hasilnya. Artinya begini, kalau kita berusaha menyelesaikan sendiri, maka yang terjadi mungkin adalah pertengkaran. Karena kita selalu cari mana yang benar, mana yang salah. Ya, pasti pertengkaran. Tetapi kalau Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menghakimi, nanti ketika Tuhan menghakimi orang yang salah ini, kita bisa datang mendoakan, justru hubungan kita akan menjadi semakin baik. Itu perbedaannya. Ya. Nah, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Perhatikan kata, kok berani ya mencari keadilan pada orang yang tidak benar? Artinya kan ini sudah tindakan yang salah. Ya. Kok berani ya? Ya, bahasa sederhananya kan seperti itu Paulus katakan. Kok berani mencari keadilan kepada orang yang tidak benar? Karena jelas nantinya hal ini akan memberi jalan keluar kepada kita menurut cara-cara dunia. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu cara dunia, itu keadilan. Ya. Tetapi cara Tuhan kan beda. Cara Tuhan itu adalah pengampunan. Pak, kalau ngampuni terus kapan selesainya Pak? Kapan keadilan ditegakkan? Keadilan versi Tuhan yaitu salib. Itu keadilan versi Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Dan bukan pada orang-orang kudus. Lihat bahwa kita itu sebenarnya ketahuan kok kita itu orang rohani atau tidak. Ya. Satu, dengan berselisih saja sudah membuktikan kita manusia duniawi. Ya. Kedua, seandainya berselisih, sudah terpaksa berselisih, kita cari jalan keluar atau nasihat atau penyelesaian kepada orang dunia atau kepada orang benar, orang berhikmat, orang yang lebih dewasa rohaninya daripada kita. Di mana kita? Seringkali hal ini kan tidak dilakukan. Padahal kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, setiap jemaat ada perselisihan. Selalu para penatua, para rasul, para nabi yang akan menyelesaikannya. Ya. Kalau Anda baca di dalam 1 Korintus pasal 15, di sana terjadi perdebatan apa yang boleh, apa yang tidak untuk orang Kristen yang bukan orang Yahudi. Ya. Nah, di dalam terjemahan baru di Alkitab Indonesia terjemahan baru, itu hanya dikatakan kalau tidak salah perselisihan. Tetapi terjemahan yang tepat sebenarnya itu adalah pertengkaran. Wow. Itu berarti Anda bisa bayangkan itu bagaimana antara orang kudus, nabi-nabi, rasul, penatua aja bertengkar. Tetapi pada akhirnya ketika sesama orang benar ini berbeda pendapat, pada akhirnya diambillah keputusan, dikatakan menurut keputusan kami dan keputusan Roh Kudus, ini yang harus dilakukan. Ya.
Perbedaannya jelas sekali. Ya. Dan pada akhirnya orang-orang di dalam Kisah Para Rasul itu semuanya tunduk pada kesepakatan para rasul dan orang kudus. Dan Roh Kudus. Di sana kita melihat cara penyelesaian yang benar. Dan bukan pada orang-orang kudus. Kadang ketika kita berselisih malah kita justru itu malu untuk menyelesaikannya atau minta pendapat nasihat kepada orang kudus. Herannya kok tidak malu kalau minta nasihat pendapat ke orang dunia. Ya. Padahal nantinya di dalam kerajaan 1000 tahun atau sebelum kerajaan 1000 tahun atau bahkan setelah kerajaan 1000 tahun, kita ini yang akan menghakimi loh. Ya. Bagaimana bisa kita yang sudah ditentukan akan menghakimi orang-orang dunia, sekarang kita ini yang merendahkan diri dengan meminta keadilan kepada orang dunia. Padahal istilah-istilahnya lah yang tidak bisa dirubah. Takdirnya ya, walaupun kita tidak percaya takdir. Takdirnya aja ya, sudah ditentukan kita yang akan mengadili. Bukan kita yang diadili. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Lihat. Karena Yesus dan orang-orang kudusnya nanti bukankah akan turun dan akan mengalahkan antikris dan antek-anteknya. Bukankah itu penghakiman? Dan ketika nanti kebangkitan kedua, artinya orang yang tidak percaya Tuhan setelah kerajaan 1000 tahun, itu ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama, orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Sebelum kerajaan 1000 tahun, orang percaya yang mati itu dibangkitkan. Itu disebut kebangkitan pertama. Nah nanti di kebangkitan kedua, orang yang tidak percaya pada Yesus ini akan dibangkitkan untuk dihakimi. Siapa yang menghakimi? Anak domba dan mempelainya. Yesus dan orang-orang kudusnya. Di antaranya orang-orang kudusnya itu yang dibangkitkan di kebangkitan pertama. Ya. Jadi ini kebenarannya yang harus kita mengerti. Bahwa yang ditentukan untuk menghakimi itu adalah kita. Bukan kita yang dihakimi oleh orang dunia. Ya. Akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Perkara-perkara yang tidak berarti. Yang bersifat keduniawian itu tidak berarti. Karena toh semuanya akan lenyap kok. Ya. Semuanya akan lenyap. Hal-hal yang rohani, yang kekal, itu yang berarti. Karena Yesus pun mengatakan begini, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia, tetapi jiwamu binasa? Apa gunanya? Artinya kan seisi dunia itu tidak berarti ini loh. Padahal kita kalau berselisih, bahkan sampai pengadilan, kan yang diurus itu kan soal dunia ini kan. Dan ternyata itu tidak ada artinya. Itu adalah perkara-perkara yang tidak berarti. Ya. Gengsi kita kadang, pencemaran nama baik, penipuan. Ujung-ujungnya kalau kita memang bisa hidup benar sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya ketika kita dirugikan dalam hal-hal ini semua, pencemaran nama baik
ditipu segala macam. Ujung-ujungnya itu hasilnya itu adalah kalau kita menyelesaikannya secara rohani, ujung-ujungnya itu adalah manusia rohani kita yang terus disempurnakan. Ya. Kadang kita kan sering mau mengubah orang lain yang menurut kita tidak benar. Dan itu menyusahkan kita, menyakitkan kita, menyedihkan untuk kita. Tetapi herannya semakin didoakan, semakin dinasehati, orang ini kok sepertinya kok tambah jadi ya. Bahkan menyusahkan kita. Berarti kalau sudah seperti itu, Tuhan akan pakai orang ini untuk mengubahkan kita. Supaya kita semakin tahan, supaya kita semakin sabar, supaya kita semakin berserah pada Tuhan. Pak, kok enak kalau seperti itu, kapan orang itu akan berubah? Ketika kita sudah selesai berubah, ya, ketika kita tangkap rencana Tuhan, oh ini dipakai untuk mengubah saya. Ketika kita sudah selesai, ya, percayalah orang itu akan lenyap. Bersyukur kalau berubah. Kalau tidak berubah, kalau kita sudah selesai, orang itu akan lenyap dari hadapan kita. Karena itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan kita. Orang itu akan lenyap. Ya. Daripada waktu kita mangkel, kemudian kita yang lenyap. Artinya berarti kita tidak ada pemberesan dan kita berani kita menghadap ke Tuhan. Bagaimana hasilnya nanti kan? Ya. Nah, mari kita lihat. Kita akan terus dibawa oleh Tuhan ke dalam kedewasaan rohani. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Lihat di sini bahwa 2 kali disebut perkara-perkara yang tidak berarti, perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita sehari-hari dikatakan. Ya. Jadi di sini dikatakan kalau 2 hal ini saja kamu tidak bisa selesaikan, ingat kamu akan menghakimi dunia. Yang kedua, kamu itu akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa itu loh. Nanti kita yang akan menghakimi. Betapa luar biasanya. Apakah Lucifer ataukah semua anak buahnya yang ganda, semuanya ada namanya pasti. Lebih gampangnya Gundurwo, Tuyul, segala macam kan. Itu nanti kita yang akan menghakimi. Ayatnya jelas. Itu kita orang benar yang menghakimi. Anda bisa bayangkan ruwetnya menghakimi malaikat nanti. Itu tidak bisa dibayangkan kan. Yang pasti ruwet kan. Soal menghakimi malaikat. Menghakimi manusia aja ruwet, apalagi menghakimi malaikat. Tetapi yang saya mau bawa adalah ini loh pengertian bahwa ini loh posisi yang Tuhan tentukan bagi kita. Bahwa segala hal yang ruwet pun itu bisa kita selesaikan nantinya. Kok sekarang kita hanya perkara biasa, perkara remeh, tidak bisa menyelesaikan. Dan ketika tidak bisa menyelesaikan, cara yang kita ambil juga tidak benar, artinya tidak datang kepada orang benar, tetapi justru datang kepada orang fasik. Orang yang tidak benar. Orang yang nantinya akan kita hakimi loh bersama Yesus. Itu orang-orang yang kita hakimi nantinya. Kita harus tahu kebenaran ini dan posisi kita yang Tuhan sudah tetapkan. Kan tidak lucu kan kalau hakim minta keadilan, minta nasihat kepada tukang becak. Tidak lucu. Kita ini orang benar, minta keadilan kepada terdakwa nantinya. Kan terdakwa nantinya di dalam kekekalan. Ketika kita sudah, posisi kita sudah dinyatakan oleh Tuhan sebagai hakim. Kan berarti orang yang sekarang ini kita mintai keadilan.
minta tolong menyelesaikan, memberikan keadilan pada kita, itu nantinya terdakwa loh. Dan kita yang mendakwa. Kan lucu kalau sudah tahu kebenarannya, ini loh sebenarnya yang terjadi. Jadi ingat, berarti segala perkara dapat diselesaikan oleh orang-orang benar. Karena semua perkara yang terjadi sekarang dikatakan itu adalah perkara-perkara yang tidak berarti. Yang kedua adalah itu perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Artinya itu perkara kecil yang seharusnya tidaklah sukar untuk diselesaikan oleh kita. Dan saya selalu katakan bukan, bahwa ketika kita sudah banyak masalah yang harus kita urus, maka penyelesaian yang paling mudah adalah mengampuni dan melupakan. Coba Anda bahas suami istri, mana yang benar, mana yang salah. Itu tidak selesai-selesai. Orang yang ditipu dan orang yang nipu, coba pertemukan. Hanya masalah seperti itu aja, tidak selesai. Ya. Coba penyelesaian. Anda bisa bayangkan kalau sampai Yesus ketika mengurus dosa kesalahan seluruh isi manusia, seluruh isi dunia ini, dipanggil satu persatu oleh Tuhan Yesus. Kenapa kamu berbuat dosa ini? Oh, alasannya itu banyak. Tapi kan kamu seharusnya tidak berbuat dosa. Loh iya Tuhan tidak seperti saya manusia. Saya kan penuh kelemahan. Loh, tidak selesai-selesai itu. Ya. Tetapi kemudian Tuhan menggantikan dan dia katakan, baik, aku ampuni semua dosamu dan aku lupakan. Selesai kan sudah? Suami istri kalau bertengkar, kalau bahas mana benar mana salah, ya, terus saja. Ada kalanya bagus kalau sama-sama rohani kemudian bisa menyadari. Tetapi ingat yang saya mau katakan, banyak orang suami istri itu walaupun Kristen tidak rohani. Itu kalau sudah tidak rohani, bagaimanapun caranya mau dipertemukan, itu tidak ada yang mau ngalah. Kalau sudah seperti itu bagaimana untuk diselesaikan? Kalau mereka mau mengampuni dan melupakan, selesai. Kalau hitung-hitungan, enggak, orang saya baru 2 kali, dia kan 5 kali. Nah, mau diselesaikan bagaimana kalau 2:5 ini? Ya. Kecuali mengampuni. Urusan dosa manusia tidak akan pernah bisa diselesaikan. Ya. Kalau tidak Tuhan mengampuni dan melupakan. Saya beberapa hari yang lalu, pembantu saya katakan, saya puasa. Jadi tidak makan siang di pastori. Puasa. Kenapa? Bayar utang. Bayar utang. Saya katakan, padahal setahu saya itu kalau tidak puasa, bukan tidak puasa, tidak sholat saja 1 kali itu 29 tahun di neraka. Betul kan? Gak tahu, makanya baca saya katakan. Ya kan? Dan Anda bisa bayangkan kalau sampai utang bayar, namanya manusia, utang kepada Tuhan. Kapan bisa bayar? Kapan bisa bayar? Tetapi mereka tetap maksa dengan perbuatan, aku mau bayar. Ya. Kapan? Kecuali pengampunan, maka semua akan selesai.
Kalau tidak ada pengampunan, semua utang kesalahan kita tidak akan pernah bisa diselesaikan. Bayar 1 utang 5, bayar 2 utang 10. Kapan selesainya? Ya kan? Dan itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Oleh karena itu, mari kita lihat cara penyelesaian orang benar. Dasarnya adalah pengampunan. Dasarnya adalah pengampunan. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, maka banyak masalah yang tidak akan terselesaikan. Siapa sih kita yang tidak pernah dirugikan? Ya, siapa? Hampir semuanya pernah. Dan kalau kita tidak mau mengampuni dan melupakan, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Itu selalu ada di dalam pikiran kita. Ya. Berarti masalah itu tidak selesai. Nah, mari kita lihat sekarang kelanjutannya. Ingat, masalah yang kita hadapi adalah perkara-perkara yang tidak berarti. Dan yang kedua adalah perkara-perkara biasa. Itu berarti tidak rumit. Itu mudah seharusnya penyelesaiannya. Masa orang rohani tidak bisa menyelesaikan perkara-perkara yang tidak berarti dan perkara-perkara yang biasa? Seharusnya bisa. Ya. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa. Nah, ini kembali diulang. Ini perkara biasa. Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Tuh. Perhatikan. Sehebat apapun, seberhikmat apapun orang dunia, di kalangan orang, di kalangan jemaat, di kalangan orang-orang kudus, di hadapan Tuhan, orang itu orang tidak berarti. Ingat, Allah Bapa hanya melihat darah Yesus di dalam hidup manusia. Hanya ketika ada darah Yesus, hanya ketika ada Yesus di dalam hati kita karena iman kita, hanya ketika ada Roh Kudus, baru kita dianggap berarti. Baru kita layak masuk dalam musyawarah Allah. Oleh karena itu, Alkitab katakan Tuhan memberitahukan rahasianya kepada orang yang takut akan Tuhan. Loh, orang dunia yang tidak kenal Tuhan bagaimana bisa takut akan Tuhan? Apakah mereka pernah mendapatkan atau mengetahui rahasia Tuhan? Apakah Tuhan pernah memberitahukan rahasianya kepada mereka? Kalau tidak, mereka itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Mereka tidak akrab. Tuhan tidak bisa memberitahukan rahasianya. Loh, bagaimana bisa kita yang sering mendapatkan rahasia Tuhan, sekarang kita minta keadilan kepada orang yang sama sekali Tuhan tidak mau bagikan sedikit pun rahasianya. Ya. Pak, tapi dia pinter Pak. Dia profesor. Bahkan ketika engkau mencapai gelar profesor, tanpa engkau lahir baru, engkau semakin sukar untuk memahami hal-hal yang rohani. Ya. Secara sederhananya, ketika logika kita kuat, maka kita akan semakin sukar ketika minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Justru orang yang perasaannya lebih kuat daripada logikanya, itu lebih mudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak mengenal Tuhan, tidak lahir baru, maka semakin dia pandai, semakin dia kaya, dia akan semakin sukar untuk menerima
hal-hal yang dari Tuhan. Ya. Ayat 4 kembali, sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal itu kukatakan untuk memalukan kamu. Nah, kalau ada orang yang sedikit-sedikit minta hikmat ya kepada orang-orang dunia. Di sini dikatakan, Paulus katakan, aku mau mempermalukan kamu. Kenapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Kadang kita itu tidak tahu kebenaran. Kalau diberitahu orang Kristen, kalau diberitahu orang tua yang beriman, selalu menganggap kuno, tidak ngerti apa-apa. Ya. Ingat di hadapan Tuhan. Ketika kita minta nasihat kepada orang di luar orang beriman, maka dikatakan bahwa sebenarnya kita bodoh. Bodoh. Karena kamu yang akan menghakimi mereka, dikatakan. Kenapa sekarang kamu minta nasihat pada mereka? Oh, orang ini pintar Pak, orang ini berhikmat, orang ini pengalaman di bidang ini. Makanya saya minta nasihat. Kita mempunyai banyak masalah yang rumit. Karena kita terlalu mementingkan hal-hal duniawi. Sebenarnya itu. Karena kita berusaha untuk mempertahankan hal-hal dunia. Seandainya itu kita anggap tidak berarti, maka sangat mudah penyelesaiannya. Sudah, ampuni, lupakan. Pak, kok enak? Loh, Tuhan bisa ganti kok. Ya ganti Pak. Itu namanya omongan orang tidak percaya Tuhan. Kalau sudah ganti ya ganti Pak. Tapi, nah kan selalu ada tapinya. Banyak orang yang tidak mengerti kebenaran. Ini lebih pandai Pak, lebih berhikmat. Tapi itu orang yang tidak berarti kata Alkitab. Ketika di kumpulan orang benar. Herannya tapi, banyak orang Kristen yang berpendapat juga. Apa orang-orang dunia lebih baik daripada orang-orang Kristen? Loh, orang Kristen yang bagaimana? Apakah orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru? Atau hanya sekedar ke gereja? Kalau hanya sekedar gereja, iya. Karena orang yang sekedar ke gereja tanpa lahir baru, orang itu orang munafik. Jelas orang dunia yang terang-terangan dengan dosanya itu lebih baik daripada orang yang munafik. Tetapi kalau orang dunia dibandingkan orang Kristen yang sudah lahir baru, yang penuh Roh Kudus, yang taat kepada Tuhan. Ketika kita memaksa bahwa orang dunia lebih baik daripada orang Kristen yang lahir baru, Anda sedang mengatakan Tuhan pembohong. Karena ketika Tuhan Alkitab mengatakan kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Kenapa harus menjadi yang baru? Karena yang lama itu tidak layak. Kalau yang lama masih layak dan bisa diperbaiki, pasti yang lama itu tidak akan pernah diganti dengan yang baru. Cukup diperbaiki. Karena sudah sama sekali tidak layak, itu harus diafkir dan diganti dengan ciptaan yang baru. Bagaimana bisa kita mengatakan ciptaan yang baru tetap kalah baik dengan orang-orang dunia? Bukan hanya ciptaan yang lama orang dunia, tapi ciptaan yang sudah bobrok, bukan hanya sekedar ciptaan lama. Banyak orang yang sebenarnya tidak sadar bahwa dalam pola pikir mereka, mereka sebenarnya sedang memusuhi Tuhan. Artinya apa? Pendapat mereka selalu bertentangan dengan pendapat Tuhan. Kemudian mereka merasa heran, kenapa ya hidupku kok begini terus? Engkau sedang memusuhi Tuhan.
Banyak orang Kristen yang juga berkata, kenapa hidupku kok begini terus? Engkau sedang memusuhi Tuhan. Tanpa sadar dengan pola pikir yang kau miliki. Engkau sedang memusuhi Tuhan. Karena pendapatmu selalu bertentangan dengan pendapat dari Tuhan. Oleh karena itu butuh pola pikir yang diubah. Oleh karena itu Paulus mengatakan, milikilah pikiran Kristus. Ayat yang kelima, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Sederhananya, seharusnya banyak hal, perkara-perkara itu diselesaikan di dalam gereja. Diselesaikan antara orang beriman. Engkau seharusnya minta nasihat orang beriman. Banyak yang bisa diselesaikan di dalam kita itu berdiskusi sesama orang benar. Saya kemarin mendapatkan WA dari orang yang ngundang saya untuk berdoa untuk mamanya yang demensia dan ternyata ada roh jahatnya. Dan dikatakan, Pak puji Tuhan, setelah didoakan mama bisa berkomunikasi lagi dengan kami. Karena awalnya sudah tidak ingat siapapun. Tidak ingat. Nah, yang saya mau tekankan kembali. Perkara yang seperti ini hanya bisa diselesaikan secara rohani. Dokter sudah menyuruh, sudah bawa pulang aja. Dok, tapi kan lebih aman di rumah sakit. Sudah bawa pulang. Jadi, mari kita mulai berpikir. Di antara kita, jangan meremehkan saudara-saudara seiman. Atau bahkan orang-orang yang lebih senior di dalam kerohanian. Atau bahkan para pemimpin rohani. Jangan. Ini adalah hikmat Tuhan. Dan semuanya sedang bergerak dengan hikmat Tuhan. Ayat yang ke-6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain. Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Jangan sampai ketika saudara seiman yang satu dengan saudara seiman yang lain berselisih. Jangan main pengadilan. Selesaikan saja secara baik-baik dengan dasar hati yang penuh dengan pengampunan. Yang saya mau tekankan begini, ketika kita mentaati firman Tuhan, sekalipun kita dirugikan, Tuhan pasti ganti berlipat-lipat kali ganda. Itu harga ketaatan. Ya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Kalau berselisih sesama saudara seiman, selesaikan antara orang beriman. Kalau tidak bisa berdua, datang kepada bapak rohani, datang kepada orang-orang yang lebih tua di dalam gereja juga. Bukan sedikit-sedikit pengadilan, sedikit-sedikit musuhan tidak mau ketemu, ya kan? Bukan. Sedih loh kadang orang Kristen tuh kalau ada unek-unek sedikit marah. Ya. Tidak berani berhadapan dengan orang yang tidak disenangi. Tetapi kemudian menghindar dan ngomongnya ke orang lain yang di luar. Kapan bisa diselesaikan? Dulu ada jemaat di sini. Istri saya sering besuk ke anaknya yang sekolah minggu besuk. Ya.
Ketika ada masalah malam-malam saya juga datang sampai nangis. Pagi-pagi sudah datang minta doa. Tiba-tiba istri saya datang ke rumahnya. Dia tahu ada orang yang ngintip di dalam tapi tidak dikeluari. Dan tiba-tiba pindah gereja. Loh, yang jadi masalah istri saya tidak tahu salahnya apa. Sebetulnya Bok yang ngomong, kata istri saya. Ya. Tiba-tiba pindah gereja. Saya pergi ke rumah jemaat bersama istri saya. Waktu melahirkan, baru punya anak. Kemudian saya ketika mau masuk, kok jangan masuk kok, cuci tangan dulu, kaki. Belum ada COVID loh. Ya. Dan juga di rumahnya ada tulang babi apa kan? Tulang babi. Kalau daging babi katanya enak. Ya. Saya hanya tanya, kenapa kok harus cuci? Ini kepercayaan dari mana? Kalau kebersihan, coba dia jawab, demi kebersihan, kan aman kan? Tapi dia tidak jawab, dia salah tingkah, tiba-tiba pindah gereja. Loh bagaimana bisa diselesaikan? Bersyukur, gembalanya saya, bukan papi. Kalau papi pasti nangis, jemaat pindah nangis dia. Kalau saya, kalau jemaat pindah, Tuhan, tugasku selesai, aku serahkan padamu. Selesai. Iya kan? Masa mau nangis? Yang ada masalah, yang tetap ada di sini, saya tangisi. Yang sudah keluar, saya tidak akan pernah tangisi. Bahkan di hadapan Tuhan pun, saya sudah tidak pernah menyebutkannya. Ya. Nah, lihat di sini, yang saya mau tekankan begini. Ketika ada masalah, jangan melarikan diri. Tetapi ayo selesaikan. Ngomong. Dan apapun masalahnya, saya mau katakan begini. Apapun masalahnya akan selesai ketika kedua-duanya mempunyai roh pengampunan. Betul kan? Apapun masalahnya. Orang tua punya anak. Mau sekalipun sertifikat rumahnya, TV sudah habis, kulkas sudah habis, tabungan sudah habis semua. Semuanya dicuri sama anaknya, mungkin yang terlibat narkoba. Sertifikat sudah juga hilang. Kalau sudah seperti itu, bukankah penyelesaiannya hanya ada satu? Yaitu kalau kedua-duanya punya roh pengampunan. Tanpa punya roh pengampunan, mungkin orang tuanya akan mengatakan, saya akan ampuni, pokoknya TV harus balik. Balik kemana? Orang sudah tidak jelas, ya kan? Tabungan jumlahnya berapa harus balik. Sertifikat rumah balik. Tidak akan pernah bisa diselesaikan masalah seperti ini. Masalah yang seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan pengampunan dan lupakan. Pak, manusia itu hanya bisa mengampuni tapi lupa tidak. Ya. Orang istri aja bisa kita lupakan kok kalau sudah demensia kan. Apakah perlu dikasih penyakit itu sama Tuhan supaya lupa? Pengampunan dan melupakan itu bukan soal logika kita, soal otak kita. Itu soal keputusan. Ketika ada masalah lagi, bisa ingat. Ingat, tapi itu tidak akan kita bahas, itu sudah selesai. Itu keputusan. Itu yang namanya pengampunan dan melupakan seperti itu. Kalau hanya pengampunan, nanti ada kesalahan kedua, ketiga. Yang dulu ini akan dibawa lagi, kalau tidak dilupakan. Apakah kita tidak ingat sama sekali kesalahan yang dulu? Ingat. Tapi kalau ada masalah yang kedua yang itu tidak dibawa lagi. Itu namanya melupakan. Bayangkan kalau semua orang, suami istri, orang tua dengan anak. Ketika mengampuni ya mengampuni, tapi lupakan enggak. Wah, yang bahaya itu kalau ada masalah lagi. Ya. Maka masalah yang pertama akan dibawa ke yang kedua. Kalau tidak dilupakan lagi, nanti ada masalah yang ketiga. Masalah pertama, masalah kedua, masuk ke masalah yang ketiga.
Akhirnya kita akan mengatakan, sudah 3 kali. Tidak ada ampun lagi. Karena sudah 3 kali. Coba dilupakan, berarti masalah yang ketiga ini tetap jadi masalah pertama. Tapi kalau Anda tidak melupakan, masalah pertama akan menjadi masalah kedua, gabungan. Masalah ketiga, gabungan dari masalah pertama, kedua, ketiga. Akhirnya kekuatan kita untuk menampung dan menyelesaikannya habis, tidak berdaya. Tetapi kalau selalu masalah pertama yang kita hadapi, maka kita akan selalu bisa menyelesaikannya dengan baik. Ayat yang ke-7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kalau kita perhatikan ayat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, kita lihat di sini. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Lihat di sini. Kalau ada perselisihan apalagi kita tidak bisa menyelesaikannya, itu membuktikan kita masih manusia daging. Ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini pertanyaan Paulus kepada orang yang ingin selalu menang. Lepas benar, lepas salah, kalau orang selalu ingin menang, Paulus katakan kepada orang seperti itu, mengapa tidak suka menderita ketidakadilan? Dan hal ini tidak bisa dimengerti loh oleh orang dunia. Kenapa orang Kristen digitukan terus? Kok tidak pernah membalas? Ini yang dipraktekkan, menderita ketidakadilan. Sehingga nanti Tuhan yang akan membela. Kalau manusia tidak bisa membela, Tuhan pasti membela. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Bukankah contohnya jelas, Yesus ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, ketika dia ditempeleng, Yesus dirugikan. Iya, apalagi kan dia tidak bersalah kan? Dia dirugikan. Lebih rugi lagi ketika dia di atas kayu salib. Orang-orang menghujat, padahal dia tidak bersalah. Kesalahan yang menghujat itu loh yang ditanggung dia. Bukankah dia dirugikan dan dia menderita? Tetapi itu adalah pilihan. Kenapa? Kalau memang itu sudah pilihan Yesus. Kalau Yesus tidak memilih itu, dia tetap ada di surga aja, beres. Atau Yesus bisa katakan, kalau aku mau, 1 batalion malaikat aku bisa panggil. Tetapi pilihan Yesus adalah menderita. Pilihan Yesus adalah menanggung semuanya. Karena kalaupun Yesus undang para malaikat, yang terjadi bukan penyelesaian. Yang terjadi adalah pembumi hangusan. Bukan penyelesaian. Tetapi di atas kayu salib, Yesus katakan pada akhirnya, sudah selesai. Ketika dia mengampuni dan melupakan dosa, bukan hanya 5 orang, bukan hanya 7 kesalahan, tetapi seluruh isi dunia, hanya diselesaikan dengan pengampunan dan melupakan. Bukankah ini patut kita contoh? Banyak hal saya mau katakan begini. Masalah rumah tangga, masalah kantor, mungkin masalah toko segala macam. Banyak
yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyelidiki dan mengetahui benar dan salah. Banyak. Tetapi saya yakin sepenuhnya semuanya bisa diselesaikan dengan mengampuni dan melupakan. Dan kembali orang yang tidak rohani akan mengatakan, enak di dia, tidak enak di saya, Pak. Tetapi Paulus katakan, kenapa kamu tidak mau menanggung dirugikan? Mengapa? Jawabannya jelas, karena aku masih manusia daging. Kalau kita manusia rohani, kita akan jalani. Anda bisa bayangkan perjalanan Yesus. Karena dia manusia rohani, maka dia menjalani dengan tekun penderitaan itu. Tetapi pada akhirnya dikatakan, dia ditinggikan. Bahkan namanya adalah nama di atas segala nama. Bahwa ketika kita dirugikan, percayalah itu adalah perjalanan iman di mana engkau sebenarnya sedang ditinggikan dan akan ditinggikan oleh Tuhan. Kalau ingat kepada jemaat di Philadelphia, di dalam kitab Wahyu, bukankah mereka direndahkan? Tetapi kemudian Yesus membuat orang yang merendahkan mereka datang tersungkur dan mengatakan, sungguh engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Nah, jemaat Philadelphia saya percaya mereka tidak membalas ketika direndahkan. Tetapi pada akhirnya mereka ditinggikan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan yang meninggikan, tetapi Tuhan menarik orang yang merendahkan itu untuk ngakui bahwa jemaat di Philadelphia adalah orang benar, orang yang dikasihi Tuhan. Itu luar biasa. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Wah, ini yang lebih parah lagi. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ya. Kalau kita dirugikan saja, ya, kemudian kita tidak bisa mengampuni dan melupakan, itu sudah masalah. Ya. Sekarang, apalagi kita yang merugikan. Jangan mengatakan, tak tahu ya musuhan dengan siapa. Baru tahu kalau tidak mungkin menang musuh dengan saya. Jangan bangga. Paulus katakan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Jangan bangga kalau Anda untung orang lain dirugikan. Jangan bangga. Paulus menegur hal ini, jangan sampai itu. Kita dirugikan tidak bisa ngampuni aja masalah. Ya. Apalagi kita merugikan, itu sangat-sangat masalah. Itu akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh orang berdosa. Ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, orang yang tidak adil tidak akan mendapat kerugian. Pak, saya orang yang adil. Oh tidak, kalau Anda tidak bisa mengampuni. Karena semua dosa kita yang banyak, kita menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kalau orang hanya bersalah 1 kali, 2 kali kepada kita, dan kita tidak memberi pengampunan, bukankah kita tidak adil? Secara gampangnya, 1000 kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, 1 kesalahan orang lain pada kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni? Itu namanya tidak adil. Kalau memang kita adil, seluruh dosa kita diampuni oleh Tuhan, maka seluruh dosa orang lain kepada kita juga ampuni. Itu adalah keadilan. Jadi ini sangat luar biasa. Ketika kebenaran ini kita ketahui dan Roh Kudus menguatkan kita semua. Saya percaya
bahwa kemuliaan Tuhan akan menaungi kita selama-lamanya. Jangan sesat dikatakan. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan saya mau katakan begini, kunci kenapa orang tetap menjadi dan bahkan menjadi orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir. Karena mereka tidak mau menerima keadilan, pengampunan Tuhan. Dan mengampuni orang yang bersalah juga kepada mereka. Ketika terus menerus ini yang terjadi, akhirnya dosa akan membentuk kita. Sehingga ingat loh, di sini bukan disebutkan tindakan dosa, di sini disebutkan orangnya. Berarti ini sudah menjadi kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita tidak menerima anugerah Tuhan dan tidak mau melepaskan anugerah juga kepada orang lain. Ayat 11 penutup, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Saya mau katakan, seharusnya semua ini, ya karakter dosa ini terjadi dulu, jangan sekarang. Dulu, tidak masalah. Sekarang jangan, karena sekarang adalah ciptaan baru. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi ingat posisi kita adalah orang suci, kita adalah orang kudus, kita adalah orang benar sekarang. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ya. Di dalam Kristus, di dalam roh Allah. Anda bisa bayangkan hal itu, inilah posisi kita. Sehingga apa yang Yesus lakukan, itu juga yang harus kita lakukan. Cara Yesus menghadapi masalah, itu juga cara kita menghadapi masalah. Ya. Kalau tidak demikian, maka kita sebenarnya tetap adalah ciptaan lama, atau bahkan kita sudah ciptaan baru yang sedang kembali kepada ciptaan yang lama. Sidang jemaat, saya tekankan sekali lagi, banyak masalah dan bahkan semua masalah bisa diselesaikan dengan pengampunan dan melupakan. Ingat kodrat kita, bahwa kita yang menghakimi orang dunia, kita yang akan menghakimi malaikat. Adalah lucu ketika kita sudah ditetapkan Tuhan, ini loh posisimu dan apa yang engkau akan lakukan ke depannya. Tetapi sekarang kita justru minta keadilan kepada orang yang nantinya kita akan adili. Itu sih adalah kebodohan yang sangat. Oleh karena itu, pelajari firman Tuhan, miliki pikiran Kristus, dan kita akan menyelesaikan banyak perkara yang disebut perkara biasa, perkara kecil, perkara yang hanya sehari-hari aja. Kita akan mampu menyelesaikannya. Tuhan memberkati.